Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama membahas tentang materi sholat berjamaah. Siswa-siswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah pada bab yang keempat di semester ganjil ini. Yang pertama, anak-anak bisa melihat di slide. Yang pertama kaitannya tentang pengertian daripada sholat berjamaah. Apakah sholat berjamaah itu? Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih, yang terdiri dari imam dan makmum. Jadi sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama itu belum tentu dinamakan sholat berjamaah. Atau sholat yang dikerjakan secara bebarengan itu belum juga dikatakan dari sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu, inti daripada sholat berjamaah itu adalah adanya imam dan makmum. Kalau sudah ada imam dan makmum, berarti minimal dua orang atau lebih. Sedangkan sholat munfarid itu adalah sholat yang dikerjakan secara sendiri, atau sholat yang dikerjakan secara sendirian. Jadi ada dua sholat. Yang pertama sholat berjamaah, yaitu sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih, yang terdiri dari imam dan makmum. Dan yang kedua adalah sholat munfarid, yaitu sholat yang dikerjakan oleh sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang hukum daripada sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Artinya sholat jamaah ini walaupun tidak wajib, akan tetapi ada penekanan dalam melaksanakan sholat berjamaah, terutama berjamaah di masjid. Dasar hukum di mana sholat berjamaah akan mendapatkan pahala dilipat gandakan menjadi 27 kali pahala daripada sholat sendirian, dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juz 1 halaman 158, yang berbunyi, an Abdillah bin Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'i wa isyrina darajatan. Dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 158. Dari dasar hukum inilah yang menjelaskan tentang pahala
tentang banyaknya pahala sholat berjamaah, maka ini walaupun hukumnya sebatas sunnah muakkad, akan tetapi lebih mendekati pada wajib, yaitu lebih baik dikerjakan karena pahalanya mendapatkan 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Slide selanjutnya, syarat sholat berjamaah. Di situ ada syarat menjadi seorang imam, ya, kriteria menjadi imam. Yang pertama yaitu orang yang lebih mengerti serta lebih fasih tentang bacaan Al-Quran. Jadi ketika memilih seorang atau menunjuk seorang imam, kriteria yang pertama kali adalah mencari atau menunjuk orang yang bacaan atau fasih dalam bacaan Al-Qur'annya. Apabila kriteria yang pertama ini tidak didapati, kita bisa masuk kriteria yang kedua, yaitu orang yang lebih memahami sunnah Rasul. Jika kedua ini pun tidak didapati, maka kita bisa memilih kriteria yang ketiga, yaitu orang yang lebih dulu hijrah atau lebih dulu masuk Islam. Apabila ketiga kriteria tidak didapati, baru kita memilih yaitu orang yang lebih tua. Jadi dalam penunjukan seorang imam itu tidak boleh yang penting lebih tua, yang penting sudah melaksanakan ibadah haji atau memiliki titel haji, atau siapa yang memiliki jabatan. Akan tetapi kriteria untuk menunjuk seorang imam itu adalah yang nomor satu, apabila bacaan Al-Qur'annya itu lebih fasih, ya, lebih fasih. Jika tidak fasih, belum fasih, maka tidak boleh diangkat menjadi imam, ya, atau ditunjuk menjadi imam, ya, jika di situ ada orang yang lebih fasih, walaupun orang tersebut memiliki jabatan atau orang yang lebih tua. Selanjutnya, ketentuan imam. Ya, ketentuan imam. Yang pertama adalah imam tidak boleh mengikuti gerakan orang lain. Ya, tidak boleh mengikuti gerakan orang lain. Artinya apa? Imam bergerak sesuai dengan sholatnya, sehingga gerakan-gerakan sholat imam itu diikuti oleh makmum. Begitu juga sebaliknya, seorang makmum atau jamaah tidak boleh mengikuti gerakan selain imam yang memimpin sholat tersebut. Yang kedua, jika makmumnya laki-laki, maka imamnya harus laki-laki. Ya, jadi jika makmumnya semua laki-laki atau laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Sedangkan jika makmumnya perempuan, maka imamnya boleh laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi ketika sholat, makmumnya itu hanya khusus wanita atau perempuan, maka imamnya itu boleh perempuan. Tetapi juga diimami laki-laki juga boleh. Tetapi kalau makmumnya di situ ada perempuan dan laki-laki, maka yang mengimami atau yang menjadi imam itu adalah laki-laki. Baik, para siswa semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi sholat berjamaah, yaitu masuk pada syarat menjadi makmum dan macam-macam makmum. Kita bahas yang pertama dulu, syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat menjadi makmum, ya. Jadi niat menjadi makmum, bukan niat sholat sendiri atau niat menjadi imam. Yang kedua, harus mengikuti imam, tidak boleh
asal-asalan atau tidak boleh bergerak sesukanya hati sendiri. Sehingga ketika kalian menjadi seorang makmum dan gerakannya mendahului imam, maka kalian sholatnya dikatakan rusak atau batal. Yang selanjutnya adalah mendengar bacaan imam. Jadi seorang makmum itu harus mendengar bacaannya imam. Tidak boleh tidak mendengar bacaan imam, karena imam memberi aba-aba atau memberi kode dengan takbir, sehingga ketika imam ruku maka makmum pun ikut ruku. Dan yang keempat adalah berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi sholat berjamaah itu harus menyambung dengan imam, tidak boleh terputus ya. Karena ada orang yang memiliki pemahaman sholatnya dia ingin sholat dengan diimami oleh imam yang ada di Masjidil Haram ya. Jadi ketika televisi menayangkan sholat tarawih ya, atau sholat wajib gitu di Masjidil Haram secara live atau secara langsung di televisi, nah ini ikut menjadi makmum di sini, maka itu tidak boleh ya, karena waktunya saja berbeda, tempatnya juga berbeda, sehingga ini tidak boleh, karena syarat menjadi makmum harus berada dalam satu tempat dengan imam. Yang kelima yaitu adalah apabila imam batal ya, tadi imamnya itu mungkin buang gas atau kentut batal, maka makmum di belakang menjadi pengganti imam, atau di belakangnya imam tepat itu menjadi penggantinya. Maka susunan shaf itu di belakang imam itu adalah orang-orang atau jamaah yang mungkin bacaannya pun juga sama atau mungkin beda sedikit dengan imam, sehingga ketika menggantikan seorang imam yang batal ketika buang gas atau kentut, maka makmumnya pun langsung maju ke depan dan melanjutkan daripada sholat jamaah tersebut, sehingga imamnya keluar ya karena batal, mengambil air wudhu kembali, terus mengikuti sholat berjamaah dengan menyusul menjadi makmum masbuk. Bukan karena tadi imam terus dia batal wudhu lagi terus dia minta jadi imam lagi, itu tidak betul. Jadi yang betul ketika imamnya itu batal karena kentut, dia membatalkan sholatnya, keluar dari sholat itu, terus makmum yang ada di belakang imam maju ke depan menggantikan imam ya. Setelah itu imam yang batal tadi keluar mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, mengikuti sholat berjamaah tadi dengan menjadi makmum masbuk di shaf yang paling belakang. Itu tentang syarat menjadi makmum. Sekarang kita lanjutkan tentang macam-macam makmum. Makmum ada dua ya, ada dua macam. Yang pertama makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Apa itu makmum masbuk? Ya, makmum muwafiq adalah makmum yang secara sempurna mengikuti sebanyak rakaat yang dilaksanakan imam. Artinya makmum yang bisa mengikuti dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam gerakan-gerakan imam, itu namanya makmum muwafiq. Mengikuti gerakan imam, mengikuti jumlah rakaat imam secara sempurna. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang terlambat atau makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, sehingga harus melanjutkan sendiri kekurangan sholatnya atau kekurangan jumlah rekaatnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat berjamaah. Sekarang kita masuk
pada halangan sholat berjamaah atau yang menghalangi atau yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, kita boleh tidak sholat berjamaah, tentunya sholat berjamaah di masjid. Yang pertama karena hujan. Kenapa hujan menjadi penghalang? Karena pada zaman Nabi masjidnya itu lantainya masih dari pasir dan tidak beratap. Ketika hujan itu maka lantai masjid terbasah bahkan mungkin tergenang air sehingga tidak bisa digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, terjadi angin topan atau udara sangat dingin. Jadi ketika kalian anak-anak keluar rumah ya langsung kesapu angin wus hilang, nah itu boleh melaksanakan sholat berjamaah di rumah atau sholat sendirian. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar, maka lebih baik makan dulu, mengenyangkan perut dulu agar sholatnya bisa konsentrasi daripada nanti sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat. Yang keempat yaitu ingin buang air kecil atau besar. Jadi tidak boleh ketika mau sholat ataupun sholat berjamaah itu menahan kencing atau menahan buang air besar. Ketika sudah terasa sebelum pelaksanaan sholat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu takut akan bahaya diri sendiri dan harta bendanya. Jadi ketika keluar rumah atau melaksanakan sholat berjamaah ya, takut nanti akan ada yang membunuh atau takut karena akan adanya kehilangnya harta benda ya, maka boleh melaksanakan sholat munfarid atau sendirian. Dan yang keenam adalah sakit. Ketika sakit kita boleh sholat sendirian. Baik, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan. Sekarang kita bisa melihat di dalam gambar itu yaitu ada shaf sholat berjamaah ya. Ada gambar poster shaf sholat berjamaah. Silakan anak-anak lihat dari kitab mulai dari yang paling atas sebelah kiri. Ada 2 orang laki-laki. Jadi di situ ada 2 orang laki-laki, maka posisi dari sholat berjamaah atau posisi shaf yang berwarna hitam ya, yang paling kiri itu adalah seorang imam, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah makmum. Itu posisi sholat berjamaah 2 orang laki-laki. Sekarang bergeser ke tengah ya, sebelah kanan tengah ada 3 orang laki-laki atau lebih, maka posisinya imam berdiri tepat di tengah-tengah di antara barisan shaf, tapi dia berdiri sendiri paling depan tapi posisinya di tengah itu. Dan makmumnya berada di belakangnya tepat, dan nanti disusul dengan shaf-shaf yang selanjutnya. Selanjut pada posisi 1 laki-laki dan 1 wanita ya. Jadi kalau hanya ada 1 laki-laki dan 1 wanita, maka laki-laki atau imamnya tepat berada di depan makmum perempuan. Selanjutnya kita bergeser ke 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. 2 laki-laki atau 1 wanita atau lebih, maka imamnya berada di sebelah paling kiri, sedangkan makmumnya laki-laki di sebelah paling kanan karena hanya ada 2, dan belakangnya itu adalah makmum perempuan. Sekarang lanjut yang ke selanjutnya adalah beberapa laki-laki dan wanita ya, posisinya bisa dilihat
Yang paling depan itu adalah laki-laki sebagai imam, belakangnya itu adalah makmum. Nah, di situ ada bintang, itu adalah jika ada anak-anak itu maka berada di paling pinggir, dan di belakang shaf laki-laki itu ada shaf jamaah perempuan ya. Jadi susunannya adalah imam, jamaah laki-laki, baru jamaah perempuan. Dan yang terakhir ya, itu adalah 2 orang wanita ya. Jadi kalau 2 orang wanita, yang sebelah kiri itu imam dan sebelah kanan itu makmum, hampir sama seperti 2 orang laki-laki yang melaksanakan sholat berjamaah. Baik, itu anak-anak semua materi tentang sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.